Oke, saya selfie mungkin ini kabar kurang mengenakan gitu ya, harus berpisah gitu dengan suami. Mungkin kalau boleh tahu penyebab atau masalah utamanya apa sih hingga akhirnya memutuskan saling berpisah gitu? Memang bukan hasil yang aku mau juga menurut. Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama, akhirnya terungkap alasan Selvi Kitty dan Rangga Ilham bercerai. Artis Selvi Kitty baru-baru ini memberikan kabar mengejutkan soal rumah tangganya bersama dengan Rangga Ilham. Setelah 6 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, ia dan Rangga Ilham memutuskan untuk bercerai. Hal ini dibuktikan dari pernyataan yang pertama kali dituliskan di Instagram. Selvi Kitty terlihat cukup ikhlas menempuh perpisahan ini yang dianggap sebagai jalan terbaik untuknya. Akhirnya terungkap alasan Selvi Kitty dan Rangga Ilham bercerai, yakni karena aktivitas sang penyanyi di dunia politik. Hal itu diakui oleh Selvi Kitty sendiri yang beberapa waktu belakangan sibuk mengurus kampanye dan bekerja dengan partainya. Karena bekerja dengan berjuang dengan partai sepenuh hati. Kedua, alasannya adalah karena Selvi Kitty sering bertemu dengan orang lain. Akibat dari kesibukan dan juga sikap Selvi Kitty yang berubah itu, Rangga Ilham diduga merasa seperti direndahkan. Padahal Selvi Kitty mengaku sama sekali tak bermaksud merendahkan suaminya ataupun terlalu cuek mengurus urusan rumah tangga. Kabar kurang mengenakan gitu ya, harus berpisah gitu dengan suami. Mungkin kalau boleh tahu penyebab atau masalah utamanya apa sih hingga akhirnya memutuskan saling berpisah gitu? Memang ini kan udah aku pikirkan itu dari 2 tahun sebelumnya. Jadi memang ini adalah keputusan terbaik aku dengan Rangga harus berpisah secara baik-baik, dan memang kenapanya itu udah pasti ada permasalahan. Cuma kan aku nggak mungkin dibuka di sini. Tapi intinya aku sama Rangga sudah tidak ada kecocokan dalam satu visi misinya, itu udah sering berantem atau mungkin ya dari masalah yang lain juga ada. Dan akhirnya aku berpikir daripada aku terus jalan tapi tidak menemukan hasil yang aku mau juga, menurutku ya akhirnya mending aku sama Rangga selesai aja gitu. Selvi, mungkin berapa lama sih memperjuangkan rumah tangga? 2 tahun terakhir lah aku masih berusaha untuk bisa jadi baik lagi, dan Rangga juga mungkin ada juga effortnya, ada usahanya, tapi ternyata ya menurut masing-masing ya emang beda. Aku menurut aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus, dan kayaknya nggak ada perubahan deh dari kamu. Begitu mungkin Rangga, sama menurut aku juga ya udahlah daripada kita juga begini dan masing-masing baiknya memang kita selesai aja. Tapi itu catatan buat aku, yang penting aku sama Rangga berpisah baik-baik itu karena kan aku punya anak. Yang mana kan anak aku juga masih kecil yang harus tetap ada orang tuanya lah, sosok orang tuanya. Jadi aku sama Rangga memutuskan untuk tidak ada batasan waktu untuk ketemu dengan anak, silahkan, karena anak saya Adizar itu tinggalnya sama aku gitu. 2 tahun coba untuk mempertahankan, mungkin apa sih yang membuat pertimbangannya gitu? Pasti anak karena waktu itu kan anak masih kecil, jadi itu masih berpikir kayak sayang, karena kasihan, karena banyak banget lah. Tapi setelah aku mungkin ada di dunia politik juga, itu menjadi salah satu alasannya juga. Jadi saya sama Rangga juga jadi semakin jauh gitu ya, karena waktu
dan memang tahu sendirilah kalau namanya orang sudah masuk dalam politik itu kan jadi waktunya agak mulai tersita lah, setengahnya udah pasti harus kita siap dengan segala konsekuensi atau mungkin pekerjaan yang ada dari politik itu sendiri, dan itu mungkin jadi pertimbangan Rangga juga yang akhirnya dia menggugat pertama untuk Nanti udah selesai ya itu pemilu. sidangnya. Sidangnya udah, gugatannya masuk di bulan November kalau nggak salah, di akhir bulan atau awal gitu ya, dan putusan itu di bulan Desember. Jadi itu proses yang sangat cepat menurut aku, karena memang kebetulan aku juga tidak menghadiri sidang, yang dimana sidang itu ada 6 kali panggilan, dan setelah itu putusan Perstek juga baru keluar di bulan Desember itu. Lo boleh tahu gugatannya kemana? Pengadilan mana? Pengadilan Negeri Tangerang. Dan mungkin isi putusannya apa aja teh selain mungkin resmi bercerai? Pertama putusan Perstek, kedua mengenai naskah biasa, Muta dan apa? Muta dan Ida. Ya? Iya. Terus satu lagi untuk anak itu ada setiap bulan, dan memang untuk saat ini Rangga hanya mampu untuk mengcover Abizar dengan nominal 10 juta, tapi kita belum tahu nanti Abizar ke depannya kan pasti akan bertumbuh besar. Itu nanti kita akan bicarakan kembali mengenai biaya atau kebutuhan Abizar itu seperti apa, itu di luar untuk biaya sekolahnya Abizar gitu. Ada tuntutan harta gono gini nggak? Kebetulan jujur aku nggak ada tuntutan harta gono gini, karena memang sebelumnya aku menikah dengan Rangga itu ada perjanjian pranikah. Jadi itu sebenarnya bukan suuzon karena aku maunya harta masing-masing, enggak. Cuman kan kita ada pernikahan itu menjaga juga sih, karena kan kita nggak pernah tahu nih ke depan akan seperti apa, dari akunya dari Rangganya. Cuman itu udah keputusan terbaik, jadi tidak ada permasalahan untuk mengenai harta gono gini, nggak ada. Tadi nafkah Ida dan mutanya boleh tahu jumlahnya berapa? 15 juta Itu per 15 juta per bulan, juta per bulan. di luar apapun akan lagi Ida ya. Iya. Oh, oke. Kasih pengertian ke anaknya gimana kok? Kenapa? Kasih pengertian ke anak. Kalau untuk saat ini kasih pengertian, kalau untuk saat ini karena Abizar juga masih kecil, jadi aku masih berusaha untuk tidak berkata yang sebenarnya. Tapi kalau misalkannya Abizar kayak nanya, mah, papa kemana? Kok nggak ada? Atau gimana lah, di rumah kan udah nggak ada Rangga. Jadi kayak aku kasih pengertian, papanya kerja. Kalau misalnya papanya aku nggak ada, nanti papa kesini. Dan aku juga nggak membatasi Rangga mau datang kapanpun ke rumah, sama anak main di rumah, mau ajak dia kemana juga boleh. Mungkin setelah putusan waktu itu teh udah ada komunikasi lagi nggak sih sama, atau emang intens komunikasi setiap hari untuk anak itu? Aku intens komunikasi alhamdulillah sama Rangga, nggak ada yang gimana-gimana. Justru kalau misalkan kayak kemarin juga ngomongin masalah anak, sekolahnya dia, tetap aja komunikasi masih biasa aja, kita nggak ada yang gimana-gimana. Berarti yang keluar dari rumah siapa? Rangga. Siapa? Berarti biar anak tuh nggak terlalu ini banget ya, kayak nanya-nanya soal itu ya? Iya, itu aku sangat jaga sih ya, karena kan ya pasti ada rasa kasihan juga sama anak kan. Mungkin untuk saat ini belum, tapi nanti mungkin setelah dia udah mulai sedikit mengerti, aku pasti akan bilang juga yang sebenarnya. Karena kan aku juga sangat hati-hati nih. Kenapa kemarin juga aku tuh kayak masih mikir dulu biar tenang dulu, biar nggak salah ngomong gitu loh. Karena Berikut ini ada berita dari ungkap upaya penyelesaian kasus bullying di SMA Pinus Serpong yang menyeret nama anak Vincent. Pihak Kemdikbud ikut turun tangan menangani kasus bullying di SMA Pinus Serpong yang menyeret nama anak Vincent Rompis. Menurut Inspektorat Jenderal Kemdikbud Chatriana Girsang, pihaknya sudah mendapatkan solusi untuk menangani kasus bullying yang menyeret nama anak Vincent Rompis. Sayangnya meskipun sudah mendapatkan satu solusi terkait kasus pembulian, pihak Kemdikbud belum bisa mengemukakan di hadapan publik. Penyelesaian kasus bullying ini juga dapat dikatakan dilakukan secara kekeluargaan. Pihak Kemdikbud, PPA, KPAI, dan juga Pinus Serpong duduk bersama untuk mendapatkan solusi dari kasus bullying yang menyeret nama anak Vincent Rompis. Berkoordinasi dengan Polres Tangsel untuk memberikan ahli pidana sesuai dengan upaya proses hukum yang dibutuhkan. Kemudian tentu kami dari Kementerian PPPA
mengawal dan memastikan bahwa anak berhadapan dengan hukum. Di sini ada anak korban untuk dapat tetap pemulihan dan pendampingan sampai tuntas dan sudah didampingi oleh UPTD PPA Tangerang Selatan dan mudah-mudahan termasuk pemenuhan haknya juga didapatkan. Tapi kita juga tidak luput memperhatikan bahwa di sini ada anak berkonflik dengan hukum yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan hukum termasuk hak pendidikan. Maka dari itu kami juga mendorong upaya kepada Polres Tangerang Selatan untuk upaya diversi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena memang ancaman pidananya juga di bawah 7 tahun, sehingga kita berpatok pada aturan tersebut. Semoga upaya diversi itu dapat segera dilaksanakan. Dan kemudian kami tentu menghimbau kepada masyarakat dan teman-teman media semua yang ada di sini untuk tidak mempublikasikan kembali identitas baik anak korban maupun anak berkonflik dengan hukum, karena bagaimanapun trauma yang berkepanjangan tentu akan menanti di diri mereka, dan tentu ini butuh kerjasama kita semua. Dan untuk kasus perundungan, ini adalah alarm keras bagi kita semua yang menyentuh dunia pendidikan dan satuan pendidikan khususnya, dan ini butuh sinergi dan kolaborasi untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan supaya kekerasan khususnya perundungan di satuan pendidikan tidak dapat terjadi kembali. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari Polres Tangerang Selatan dan UPTD PPA Tangerang Selatan, termasuk juga di sini sudah dilakukan oleh Bapas untuk pendampingan kepada anak berkonflik dan hukum, dan kami harap prosesnya dapat segera dilaksanakan untuk upaya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin pada kesempatan ini bagi yang akan bertanya, kita buka 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Apakah korban itu didatangi oleh rombongan atau mendatangi? Pantas saja digugat, Wulan Guritno meminta kembalikan 396 juta. Ternyata rumah Sabda Hanesa semewah ini. Putus cinta membuat Wulan Guritno menagih dana talangan biaya renovasi rumah Sabda Ahesa sebesar 396 juta melalui gugatan. Gugatan sang artis kepada mantan pacarnya itu pun dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo. Dalam gugatan itu, Wulan Guritno meminta dana talangan yang pernah diberikan ia untuk dikembalikan. Tak hanya itu, dirinya juga meminta biaya ganti rugi. Lantas seperti apa rumah Sabda Ahesa yang disebut Wulan telah direnovasi melalui uang miliknya? Jelasnya dari Tribun, rumah Sabda Ahesa terlihat berada di sebuah perumahan. Rumah milik mantan kekasih Wulan Guritno itu terlihat mewah dan juga elegan. Pertama-tama selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf sebelumnya kami menunggu sampai dengan sore hari ini. Jadi memang pada hari ini kami menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan perkara dugaan utang piutang antara klien kami, yaitu Sabda dengan Ibu Wulan Guritno. Berdasarkan fakta yang kami terima dan dokumen-dokumen yang kami baca, memang klien kami tidak berhutang kepada Ibu Wulan Guritno. Kita memiliki dokumen yang membukti atas fakta-fakta tersebut. Semua atau dana tersebut yang disebut dengan dana
rencana yang disepakati bersama untuk keperluan bersama juga. Jadi contohnya Ibu Wulan Guritno itu mungkin memiliki rencana di kemudian harinya ingin membuat kamar pakaian wanita seperti itu. Dan demikian semangat daripada klien kami itu jelas ingin berdamai. Oleh karena itu maka kami hadir di sini hari ini. Lalu kemudian semangat dari beliau atau sebagai itikat baik dari beliau juga beliau bermaksud ingin memberikan kompensasi juga di kemudian hari agar permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan seperti itu. Dan kami selaku kuasa hukum dari Mas Sabda juga memiliki dedikasi untuk perkara ini agar berakhir pada perdamaian seperti itu. Kami juga ingin mengajak Ibu Wulan Guritno di kemudian harinya untuk dapat menerima tawaran perdamaian dari klien kami seperti itu. Mungkin demikian dari kami. Mungkin kami juga mohon kepada teman-teman media kalau bisa menghargai juga privasi dari klien kami. Ada yang mau disampaikan, Mas Ferry? Berarti uang yang sejumlah itu bukan utang yang dikasih Mbak Wulan ke Sabda apa gimana Bang dalam perjanjiannya? Cuma kita mungkin sekarang nggak bisa ngomong detail ya. Kita nggak bisa ngomong detail. Pada prinsipnya dari kami ini inginnya ini berjalan dengan damai gitu, secara kekeluargaan. Harapannya bahkan sebelum sidang minggu depan, tadi mungkin dengar juga dari majelis hakim besok ada minggu depan kan akan datang ya para pihak dari prinsipal dari Bu Wulan Guritno sendiri dan klien kami juga harus datang ke persidangan. Harapannya bahkan sebelum itu kita udah bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Sabdanya sendiri nggak hadir hari ini, kenapa Bang? Sidang pertama beliau mengkuasakan kepada kami seperti itu. Memang kan tidak diwajibkan ya, begitu juga dari pihak situ juga tidak diwajibkan untuk hadir. Tapi akhirnya atas perintah majelis hakim supaya ini cepat damainya, para pihak sebagai prinsipal semuanya dipanggil hadir pada sidang. Tapi ketika mendapat gugatan itu Sabda sebelum si Wulan melayangkan gugatan gitu. Masih berkomunikasi dengan Kan katanya pernah sempat dimintain soal dana talangan itu pertengahan 2023, namun si Sabdanya tidak membayarkan itu. Kalau itu mungkin untuk detail kita masih belum bisa bicara ya. Untuk detail itu mungkin ini kita belum bisa bicara dengan detail kasusnya. Kita minta doa dari teman-teman dia juga, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan minggu depan mungkin udah bisa damai seperti itu. Tapi Sabda sendiri kaget gak sih tiba-tiba ada gugatan dari Wulan kayak gini Bang? Ya namanya orang awam gitu ya, orang awam hukum dapat gugatan pasti kaget, wajar. Terkait buat pakaian wanita itu maksudnya apa ya Bang? Ya itu nanti kita akan salah satu konteksnya bagaimana? Ya itu kira-kira pakaian itu kan namanya apa, rencana ke depan mau ada apa di dalam rumah itu kan semua kesepakatan bersama. Wanita misalkan ada kamar di situ, ada penghuninya. Itu yang direnovasi rumah siapa? Nanti kami akan klarifikasi ke sidang. Jadi mungkin dari kami cukup. Rumahnya Sabda atau rumahnya Wulan Bang? Iya Bang. Berita selanjutnya, persiapan Okky Setiana Dewi menjelang Ramadan, safari dakwah hingga mengurus pesantren. Selebritis Okky Setiana Dewi bersama dengan para pegiat agama menggelar konferensi yang berisi tentang bagaimana seorang umat memaknai bulan suci Ramadan. Konferensi inspiratif bertajuk Elevate Your Ramadan, How to Revive Your Mind, Body and Soul tersebut digelar di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan baru-baru ini. Dalam acara tersebut, Okky Setiana Dewi mengungkapkan persiapan mentalnya menjelang bulan Ramadan. Kakak Ria Ricis tersebut tengah mempersiapkan diri untuk melakukan safari dakwah saat Ramadan. Bentar lagi masuk bulan suci Ramadan, tentu Ramadan kali ini saya akan banyak di pesantren. Biasanya setiap Ramadan memang setiap malam ada di pesantren karena biasanya setelah tarawih itu kan biasanya banyak ya ustadz-ustadz yang datang memberikan ceramah-ceramah, sehingga saya harus berada di pesantren. Tapi biasanya setiap weekend saya akan safari dakwah tetap keliling Indonesia untuk berceramah kepada masjid-masjid yang ada di sana gitu. Paling itu aja sih, dan nanti Lebaran, setelah Lebaran memang kita berencana untuk umroh ya bersama dengan keluarga inti, kami berangkat umroh. Mohon doanya semoga semuanya
sehat-sehat aja lah. Cuma jelang puasa Persiapan Ramadan. yang dilakukan. Persiapan Ramadan paling karena saya punya 4 anak yang masih kecil-kecil dan tugas saya adalah memahamkan mereka tentang Ramadan. Mariam sekarang udah 9 tahun, Fadil 8 tahun, Ibrahim sudah 6 tahun, rasanya memang sudah harus puasa full ya. Jadi biasanya menjelang Ramadan ini banyak menceritakan tentang keutamaan puasa, kenapa kita harus berpuasa, apa hikmah puasa kepada anak-anak. Biasanya saya ngobrol sama anak-anak kan sebelum tidur ya, filosop gitu. Jadi anak-anak lebih paham tentang ibadah yang mereka lakukan. Berikut ini ada film Zona Merah, serial zombie standar film internasional tanpa efek CGI. Sutradara Sidra Tata akan menggarap serial bergenre action thriller dengan tema mayat hidup atau zombie bertajuk Zona Merah. Menariknya, serial tersebut rencananya akan menghadirkan bentuk zombie tanpa efek CGI atau Computer Generated Imagery. Sidra Tata sebagai sutradara mengatakan bahwa mayat hidup yang dihadirkan dalam serial Zona Merah ini akan diperankan oleh pemeran pengganti atau stuntman. Akan ada pelatihan khusus yang diikuti dalam persiapan saat syuting. Menurutnya, mayat hidup yang ditampilkan dalam bentuk zombie akan menjadi salah satu pendekatan kuat yang diterapkan untuk para penonton. Pasalnya, para penonton diyakini tak asing lagi dengan hal tersebut. Ya, lahir dan mati, dan kita dekat banget sama kematian, dan gimana caranya hal itu jangan sampai kejadian. Dan dalam proses itu tuh banyak kengerian yang terjadi, tapi juga banyak juga pertumbuhan karakter yang sangat menarik. Tapi kalau misalkan kalian ada di posisi itu gitu, kalian kita akan langsung melakukan nggak sanggup? Kita akan langsung ketemu Mas Tata sih kalau kita di situ. Karena dia bikin ceritanya kayak Tata gitu. Kayak Mas Tata, kenapa kita nggak nggak berdamai aja sih? Tapi ini nggak terjadi. Tapi kalau situasi itu terjadi beneran ya di negara kita, mungkin kita lo udah punya bayangan gitu ya mau ngapain gitu? Enggak ada bayangan, ada yang punya bayangan memang. Tapi justru mungkin yang akan kalian lihat besok itu adalah realitas ketika orang harus bertahan hidup. Ya. Betul. Karena itu titik di mana kemudian ketika let's say nanti yang akan kita lihat adalah sebenarnya tidak ada ketidakcocokan yang terjadi di antara mereka. Tapi kemudian karena peristiwa itu terjadi, mau nggak mau mereka kemudian harus saling. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.